Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Adelia Kansalativa, NIM 2021-11033, sebagai moderator, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari kelompok 1 yang berjudul Organization, Structure and Design. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen, Bapak Krisnanda, yang sudah memberikan tugas ini. Dan sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Abdullah Fahruddin Arozi, NIM 2021-11044, Adila Nur Wahyunita, 2021-11027, Ahmad Malik, 2019, 11460, Ahmad Syaifuddin, 2021-11035, Aisyah Laurintia Utari, 2021-11037, Alaidia Audi Puanesa, 2021-11032, Andika Bagus Satria Anggara, 2021-11557, dan Adelia Kansalativa, 2021-11033. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yakni ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama, yakni definisi struktur dan desain organisasi. Analisis perusahaan yang kami ambil yakni dari PT Perkebunan Nusantara 7 Persero. Definisi dari desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur ini merupakan hasil dari proses desain tersebut. Nah, pada PT Perkebunan Nusantara 7 atau Persero ini menggunakan desain struktur organisasi divisional, di mana baiknya dominasi peran the middle line atau manajer tingkat menengah yang menjembatani antara manajer tingkat dengan bagian operasional. Slide selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 7 atau biasa disingkat dengan PT PN 7 adalah anak usaha PT PN 3 yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan teh yang didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil penggabungan antara PT P10 dan PT P31. Perusahaan ini bergerak dalam bidang budidaya tanaman tahunan dan tanaman semusim, pengolahan hasil perkebunan, serta penjualan dan pemasaran hasil produk yang meliputi CPO, karet spesialifikasi teknis atau technically specified rubber, teh hitam, serta gula kristal putih. Sampai dengan tahun 2013, PT Perkebunan Nusantara 7 memiliki 28 unit usaha yang dikelompokkan ke dalam 5 distrik yang tersebar di 3 provinsi, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PT PN 3 sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN di bidang perkebunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adila Nur Wahyunita. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik. Misi, 1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan. 2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi, untuk pasar domestik dan pasar ekspor. 3. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuh kembangkan perusahaan. 4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti seperti karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi terbarukan. 5. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. 6. Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Terima kasih untuk Adila. Selanjutnya dibacakan oleh Alaidia Audi Puanesa. Untuk Nesa, silahkan. Berikut adalah bagan struktur PT Perkebunan Nusantara 7. Susunan organisasi PT PN 7 Persero meliputi rapat umum
pemegang saham RUPS, Dewan Anggota, Direksi, Kecamatan, Divisi di tempat kerja perusahaan, wali amanat, dan unit usaha tersebar di 3 provinsi. Dari gambaran struktur organisasi, PTPN 7 Persero terlihat bahwa struktur organisasi memiliki banyak divisi dan unit bisnis, yang berarti desain struktur organisasi diatur oleh manajer menengah. Manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas produk dan layanan. Jenis ini cocok untuk organisasi yang melakukan diversifikasi lengkap produk dan layanan. Lingkungan yang cocok untuk jenis struktur ini adalah lingkungan yang sederhana dan stabil. Jika melihat perbedaan dari desain struktur organisasi, yaitu struktur sederhana, birokrasi, aparatur profesional, struktur divisi, dan divisi tingkat tinggi. Struktur organisasi PTPN 7 Persero, termasuk dalam jenis struktur organisasi departemen yang dirancang oleh tingkat menengah. Urutan, yaitu jumlah manajer menjembatani kesenjangan antara manajer puncak dan departemen operasi. Baik, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Laurintia. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu evolusi struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 7 atau Persero. Perubahan struktur organisasi berupa penggabungan, pemisahan, pengembangan, atau penambahan kantor pengurus, serta penambahan atau pengurangan jumlah unit usaha. Perubahan struktur organisasi tentunya sejalan dengan kebutuhan perusahaan, baik dalam hal pembagian kerja, alokasi wewenang, maupun jaringan komunikasi sesuai dengan pengertian struktur organisasi. Berbagai perubahan struktur divisi di divisi manajemen umum antara tahun 2009 sampai 2012 diakui sebagai berikut. Yang pertama, divisi plasma dan divisi mitra pada tahun 2009 beralih ke divisi mitra dan divisi bahan baku pada tahun 2010. Yang kedua, divisi keuangan dan akuntansi dipisahkan pada tahun 2009, tetapi digabung pada tahun 2010. Yang ketiga, divisi penelitian, perencanaan, dan pengembangan pada tahun 2009 diubah menjadi divisi perencanaan dan pengendalian serta penelitian dan pengembangan pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2009, tidak ada Departemen Komputer, sehingga pada 2010, PTPN 7 menambah bagian sistem dan teknologi informasi. Sedangkan pada tahun 2011, terdapat penambahan seksi, yaitu seksi tanggung jawab, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, pada tahun 2012, struktur divisi di kantor direktur diperluas dengan penambahan beberapa seksi antara lain manajemen dan pertahanan Prancis, PKBL dan seksi umum, kepatuhan dan risiko, departemen manajemen, penganggaran dan logistik. Di sini PKBL merupakan kegiatan utama dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farudin. Kepada Farudin, dipersilahkan. Baik, pada tahun 2009 terdapat 13 departemen direktur, dan 26 departemen bisnis. Pada tahun 2010 terdapat 14 departemen direktur, dan 27 departemen penjualan. Pada tahun 2011 terdapat 15 departemen administrasi, dan 29 departemen penjualan. Dan pada tahun 2012 mengurangi
jumlah unit non-bisnis menjadi 28 unit non-bisnis. Baik, terima kasih kepada Pak Harudin. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Kepada Andika, dipersilahkan. Hubungan antara struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 4 atau Persero dengan pencapaian tujuan organisasinya. Struktur organisasi di PTPN 4 atau Persero mengalami perubahan dan perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, jaringan, komunikasi, pembagian peran, dan pendelegasian wewenang. Struktur ini cocok digunakan untuk organisasi yang memiliki banyak jenis produksi barang atau jasa dengan lingkupan yang stabil. Sedangkan tujuan perusahaan di PTPN 4 atau Persero yang terdapat pada akta pendirian perusahaan dalam 5 tahun ke depan yaitu 1. Melaksanakan pembangunan dan perkembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai dengan prinsip perusahaan yang sehat, kuat, dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis. Yang kedua, menjadi perusahaan yang berkemampuan atau profitable atau makmur, healthy, dan berkelanjutan atau sustainable sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional. Dalam tujuan perusahaan dikatakan bahwa PTPN 4 atau Persero ingin menjadi perusahaan yang berkemampuan atau profitable. Baik, terima kasih kepada Andika Bagus. Selanjutnya, slide terakhir akan dibacakan oleh Ahmad Saifuddin. Kepada Ahmad Saifuddin dipersilahkan. PTPN Persero belum dapat dikatakan sebagai perusahaan yang efektif, sehingga dengan adanya tujuan organisasi tersebut akan mendorong perusahaan untuk berjalan lebih efektif. Karena efektivitas organisasi merupakan konsep penting dalam teori organisasi. Karena dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Petrus dan Waterman dalam Robbins 1980, ciri-ciri umum organisasi atau bisnis yang efektif antara lain kecenderungan untuk bertindak dan menyelesaikan sesuatu, selalu dekat dengan pelanggan untuk dapat memahami sepenuhnya kebutuhan pelanggan, memberikan karyawan otonomi adalah karyawan mengetahui apa yang diinginkan perusahaan. Baik, terima kasih kepada Ahmad Saifuddin. Pembahasan ini bisa dipaparkan oleh peneliti bahwa desain struktur organisasi di PTPN 7 Persero Lampung menentukan tidak dapat pencapaian tujuan organisasinya, sehingga PTPN 7 atau Persero belum dapat dikatakan sebagai perusahaan yang efektif kerangka yang menghubungkan wewenang karena struktur merupakan menetapkan dan penghubung antara posisi para anggota organisasi. Desain organisasi ini merupakan proses pengembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.